Asal kamu tahu, selain Wali Songo, di Indonesia juga ada istilah Wali Rongpuluh atau Wali 20. Banyak banget ya 20. Yang penasaran? Mari simak videonya sampai habis. Halo Boloh, kembali lagi sama saya Faris di channel Trisula Media. Kali ini saya akan membahas sebuah fakta unik dan menarik yang belum banyak orang tahu. Kalau di Indonesia bukan hanya terkenal Wali Songo saja, tapi ada juga sebutan Wali Rongpuluh atau Wali 20. Ingin tahu siapa saja nama wali tersebut? Jadi Boloh, di tengah arus sejarah yang kompleks, istilah wali seringkali mengundang perdebatan. Terutama ketika kita membandingkan tradisi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sementara NU lebih akrab dengan konsep wali sebagai sosok alim, suci, dan dekat dengan kesaktian. Muhammadiyah justru menghidupkan makna lain yang tak kalah mendalam. Di Surabaya muncul istilah Wali Rongpuluh atau Wali 20 yang merujuk pada 20 tokoh Muhammadiyah yang berani berdiri di garis depan perjuangan organisasi ini. Mereka adalah pahlawan yang tak mengenal lelah, berjuang di tengah krisis ekonomi, tekanan kolonial Hindia Belanda. Perjuangan Wali Rongpuluh bukan hanya sekedar catatan sejarah. Ia adalah kisah heroik yang menggugah semangat dan solidaritas. Dalam situasi yang penuh tantangan, mereka menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Menunjukkan bahwa kekuatan kolektif dan iman mampu mengubah nasib. Lahirnya Wali Rongpuluh. Istilah Wali Rongpuluh pertama kali muncul pada 1 Juni 1927 di rumah Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Cabang Muhammadiyah Surabaya pertama. Saat itu, Muhammadiyah Surabaya menghadapi tantangan berat akibat dampak Perang Dunia Pertama, termasuk depresi ekonomi global yang melumpuhkan masyarakat Hindia Belanda. Pemerintah kolonial memperketat pengawasan terhadap organisasi Bumi Putera, termasuk Muhammadiyah yang baru berkembang di luar Yogyakarta setelah keluarnya Surat Ketetapan Nomor 40 Tahun 1920. Kiai Haji Mas Mansur mengumpulkan para pamong cabang Muhammadiyah dari Ketua Grup Muhammadiyah Surabaya di rumahnya untuk membangun komitmen organisasi dan merancang strategi menghadapi krisis. Pertemuan ini berlangsung hingga larut malam tanpa mencapai mufakat, sehingga banyak peserta rapat meninggalkan lokasi. Akhirnya hanya tersisa 20 orang yang bertahan hingga dini hari. Dengan penuh semangat, Kiai Haji Mas Mansur mendeklarasikan sumpah setia untuk meneruskan perjuangan dakwah Muhammadiyah bersama mereka. Sumpah Kiai Haji Mas Mansur berbunyi, walaupun tinggal seorang saya dan istri, saya akan tetap meneruskan Muhammadiyah selama hayat di kandung badan. Syariat Muhammad SAW yang dianjurkan Muhammadiyah tetap saya bela. Para tokoh yang tergabung dalam Wali Rongpuluh ini kemudian dikenal sebagai pahlawan organisasi yang rela mengorbankan harta dan jiwa demi mempertahankan eksistensi Muhammadiyah. Nama-nama Wali Rongpuluh dalam buku Badab Muhammadiyah Surabaya 1921 sampai 2021, nama-nama ke-20 tokoh tersebut tercatat sebagai berikut.
Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Usman Matyasin Wisatmo, Wondo Wijojo, Ciptorejo, Mas Gentong, Harjodipuro, Muhammad Saleh Ibrahim, Mas Idris Sumarejo, Abdul Bari, Rahman Usman, Saleh Cilik, Yatiman, Satiman, Ajar Sanyoto, Muhammad Badjuri, Haji Muhammad Urip, Sumat Mojo, dan Marto Jojo. Peran Wali Rongpuluh. Komitmen Wali Rongpuluh diwujudkan dalam berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan dakwah Muhammadiyah. Salah satu misi utama mereka adalah mengatasi persoalan ekonomi yang melanda klinik Muhammadiyah dan Holland Inland School HIS Muhammadiyah Surabaya saat itu termasuk kesulitan membayar gaji guru dan tenaga medis. Berkat kerja keras mereka, masalah tersebut berhasil diatasi. Selain itu, para anggota Wali Rongpuluh juga aktif menyelenggarakan kegiatan tablik di lingkungan masing-masing untuk memperkuat silaturahmi dan semangat berorganisasi. Solidaritas ini menjadi pondasi penting bagi perkembangan cabang Muhammadiyah Surabaya hingga mampu membubarkan beberapa ranting atau grup yang dinilai tidak membawa kemajuan organisasi. Sebagaimana dicatat dalam majalah Suara Muhammadiyah edisi 14 Mei 1930, Muhammadiyah Surabaya mengambil langkah tegas dengan membubarkan 6 ranting. Pada rapat anggota yang berlangsung pada malam 5 hingga 6 April 1930, keputusan tersebut diambil untuk grup-grup Muhammadiyah di Surabaya, yaitu Genteng, Praban, Penele, Pandean, Ampel, dan Kaliasin. Alasan dibalik pembubaran ini cukup jelas. Grup-grup tersebut dianggap membawa kemunduran bagi perkembangan Muhammadiyah cabang Surabaya. Dalam catatan di halaman 528 majalah tersebut, dinyatakan bahwa langkah ini diambil demi menjaga integritas dan kemajuan organisasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Dampak jangka panjang. Keberadaan Wali Rongpuluh tidak hanya menyelamatkan Muhammadiyah dari krisis ekonomi pada masa itu, tetapi juga meletakkan dasar bagai pengembangan amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan. Klinik Muhammadiyah Surabaya yang didirikan pada 14 September 1924 menjadi cikal bakal berdirinya ratusan rumah sakit di klinik Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Melalui semangat juang mereka, Wali Rongpuluh menjadi simbol keteguhan hati dalam menjalankan dakwah Islam di tengah berbagai tantangan sosial sampai politik. Kisah mereka terus dikenang sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan Muhammadiyah di Indonesia. Mungkin cukup sekian video tentang Wali Rongpuluh kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan bolo-bolo semua. Dan kalau ada kesalahan bisa dikoreksi lewat kolom komentar ya bolo. Terima kasih buat bolo-bolo yang sudah support channel Trisula Media. Dan jangan lupa like, komen video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya.